Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu wa ya ashabal fadilah serta pengurus Nahdlatul Ulama ranting Koel dari jajaran Syuriah Serang Takfiriyah, wabil khusus Sahibul Bait Retan Agus keluarga sareng seteja mustami'in mustami'at pada tetangga saya petan kaula mujaki. Alhamdulillah petan kaula sareng panjenengan saat mangken ikasokan sareng Allah aki leki aki pangki bersilaturahim majelis saya insyaallah mabarakah ka itu. Malar muka pangkian ban kegiatan ka itu dari awal kentas akhir kaya ridho dari Allah. Semoga abang barokah dan manfaat dan petan kaula sareng ajunan saja sareng keluarga ban boleh tetangga amin Allahumma amin. Shalawat sareng salam semoga terus kator de junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah terus itu petan kaula matora dua hal. Yang pertama berkaitan dengan tradisi ubudiyah kita sehari-hari. Yang terakhir berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tasawuf. Berkaitan kalaban tradisi ibadah kaulaban ajunan repenare kaito. Rupa-rupanya masyarakat kaito perlu diberi pemahaman perbedaan status hukum antara wajib ben fardu kifayah, fardu ain ben fardu kifayah ben sunat muakkad. Kan masyarakat sepertinya kurang paham di bidang kak dinto. Fardu ain kak itu para rabu kaito wajib secara pribadi. Contohnya salat 5 waktu. Kaito wajib fardu ain. Itu fardu ain. Nyari ilmu nikah fardu ain. Artinya orang si tak laksanakan nikah dosa. Orang tak apa aja dosa. Orang tak nyari ilmu dosa. Banyak fardu ain panika para rabu. Pon. Mana bi fardu kifayah kaito para rabu. Kaito kewajiban bersama, asalkan berdesi menjalankan teka akas orang atau kedua, nikah selain tak tusah. Contoh, merawat jenazah, beda orang Islam sete, nikah pas tidak si Arab beda sama sekali, pola nagoci orang seumpamana tak bisa tusah. Fokus tak fokus orang Islam nikah wajib panapanya mana wajib latinin waktu seta fardu kifayah pan. Mulai dari mandiin apun tu nyalatin apun dem kewajiban tak tangko. Orang-orang Islam fardu kifayah. Mun ampun beda si Arabat nikah seta Arabat nikah tak tusah. Polan lah beda si alakonin nikah nyaman fardu kifayah. Tapi kencerna kun nikah si Arabat sanita. Napa boleh fardu kifayah? Fardu kifayah nikah acer bahasa Arab 2 marhalah. Belum pelotong kilo, wajib bersih tahu bahasa Arab. Karena untuk memahami khutbah Jumat, nikah harus ada yang paham bahasa Arab. Manabi di khutbah Jumat itu tidak ada yang mengerti bahasa Arab sama sekali, itu tidak sah. Dan wajib diterjemah ke bahasa yang lain, bahasa selokal. Itu para. Namun kata berat lagi pakun banyak sengate. Tahun ini nang sirotol. Akun beda sia makmum tak atong-atong mun beda tong sing arteh kasak sah kapi. Cuma masyarakat banyak tahun nih ke fardu kifayah. Napa boleh fardu kifayah? Berpolitik, mengurus negara, itu fardu kifayah. Mun tak ada sia politik sekali di dalam setong populasi komunitas nih tuh saya setuju. Jadi anggota dewan, becer berdisi anggota dewan. Jadi kepala desa, pecer berdisi endak tadi kepala desa. Berdisi teti RT, pecer kasama gugur tusan si lain. Politik nikah fardu kifayah di dalam syariat Islam bagi umat Islam. Artinya yang Islam nikah oleh Islam diajarkan peduli negara. Mangkana Syekhna Khalil nikah nulis enang pengkira kitab nikah hubbul watan minal iman al hadis. Nikah nang kitab Syekhna Khalil cinta negara adalah sebagian dari iman Arya Tebun Rasulullah. Tebun Syekhuna Khalil Bangkalan. Hubbul watan minal iman al hadis. Nikah kitab Syekhuna Khalil saya pangki.
Tuti fardu kifayah. Bede pole nikah iki, nikah fardu kifayah. Iki kak dinto salat berjamaah. Montade sakale sakampong tu sakapi. Dalam 5 waktu. Nikah orang NU usaha jegeh. Cek torot kabodoon mun sampean tak mikir umat sekali, saya ingat pas termasuk ke tubuh Rasulullah. Malam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Orang saya tak mikir yang lain. Orang Islam tak mikir kun la mikir aben tibi malolo. Ria beni tang umat. Beni tang umat. Fitil kal khoslah. Teti salat berjemaah nikah fardu kifayah. Ko tu bede. Cek sampai tade teka asyik to. Panikah. Tapi beni fardu ain. Fardu kifayah nikah lain. Kewajiban bersama. Kalau berde saya laksanaki, saya lain tak tusa. Yang saya lain kenceran saya laksanaki. Manabi dalam kitab Fathul Qorib, salat berjemaah nikah, beda ulama syatabu fardu kifayah, beda syatabu sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad. Napa sunat muakkad nikah? Ibadah sunat setak toman tinggal Rasulullah. Jadi Rasulullah apa nikah? Nikah tak toman asolat sendirian selama hidupnya. Untuk sholat fardhu nikah selalu berjamaah. Tetapi status hukumnya nikah tetap sunat. Artinya mun ngalak ka sunat muakkad nikah sanaos dalam setong kampung nikah tidak saya berjamaah sekali tak tusah. Mun ngalak ka hukum sunat muakkad. Nikah. Beda kelompok ada buaki salat berjamaah nikah fardu ain. Tapi nikah tak torok bi ulama raja. Di seluruh dunia. Karena dalilnya lemah. Tafsirnya hanya riwayat. Bukan analisa secara tafsir dari ilmu para ulama. Engki panika Ibnu Taimiyah yang diterangkan oleh muridnya Ibnu Katsir. Dalam ayat warka'u ma'ar raki'in. Karena warka'u nikah fi'il amar, maka Ibnu Taimiyah ada buaki hukumnya sholat berjamaah fardu ain. Ana pemang ulama nikah mata atoro karena sing ngocak ngak nikah kuneng tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan tafsir-tafsir lain, se mu'tamad, se mu'tabarah dari jumhur ulama se lebih rajo nikah tak nafsirin nikah fardu ain. Anapa? Pola Rasulullah nikah ada bu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Tabun Rasulullah salat berjamaah ya lebih utama itu bang salat katibi petolekor derajat. Kalaban badan hadis penikah ulama nikah tak ada buaki fardu ain. Kan Rasulullah kun ada bu lebih utama. Berarti oleh tak berjemaah. Dengan adanya kata-kata lebih utama. Nikah hadisnya sangat kuat. Sehingga ulama nikah sejumhur sealpun alim-alim syara apa nikah. Jumhur ulama ampun semua tamat. Kitab-kitab indukan nikah sabung ada bu fardu ain. Makanya pondok pesantren nikah di tangan wali-wali Allah yang sangat alama, kayak Majid, kayak Abdul Hamid, kayak Sirot, bon lainnya, nikah tak atoro seadabu fardu ain, tapi atoro seadabu fardu kifayah atau sunat muakkad. Makanya pondok-pondok pesantren saya keneng nak ilmu, nikah santre tak pas eko caen tu sama kita salat berjamaah. Paham iki? Kak Dinto. Jadi kelompok panikah nikah norok setek toro ulama. Mangkana karena atoro madhab seadabu fardu ain anggota nikah mun ka salat berjamaah sajo sarah. Kasa sampean tak usah kesambuk, tak usah arsa kalah. Justru kasa norok si lemah.
Siapa nikah? Beni salat berjamaah nikah tak bagus, tapi mun bayi status hukum wajib nikah ulama tak ngangkui. Teti pikirna karwase lemah. Oke? Pikirna. Ben tidak bisa kita mengatakan orang yang salat berjamaah lebih baik daripada orang yang tidak salat berjamaah. Tidak begitu. Buktinya apa? Dalam kitab I'anatul Talibin Jusani, Imam Al-Azra'i ini ada buaki orang salat berjemaah tapi tak khusyuk bentak ngikutin tatanan aturan salat berjemaah kata sob tek peloros sob terlalu renggang pas tata caranya tak tepak ki lebih bagus salat fardu katibi ini kan ulama nih ya ini ulama apalagi kelompok yang menganut sholat berjemaah nikah fardu ain, nikah tak mikir. Bisa sholat berjemaah terus selama odi. Mun sakit di rumah, kama terila. Mun pas ngangke fardu ain tadi. Memberatkan agama nikah tek parengaki bi Allah Taala, tek parengaki bi Rasulullah. Bedeh keneng nakapi hukum panikah para rabu. Nikah biter antara ilmu ben amal. Semakin utamakan ilmu gelun. Karena mun kun amal mololo nyateng tapi ilmu nakalero bareng sita etoro ulama banyak etoro amal lah nikah jangan dianggap lebih baik. Siapa nikah? Mun kiai setop contohnya kayak Maimun Zubair. Nikah tebun Gus Baha, ada bu ke Gus Baha. Kalau kiai-kiai yang lain itu salat berjamaah di awal, saya di akhir. Tapi kalau kiai-kiai yang lain itu salat berjamaahnya di akhir waktu, saya di awal. Kenapa? Untuk menjaga ilmu. Mak lebih orang awam tak yang saya salat di akhir coba, saya salat di awal coba. Punten. Ini kiai. Pada ben Rasulullah pernah tawaf dengan cara di atas unta. Mak lebih orang tak yang tawaf mun di atas kursi tak sah. Kun karo ngabada ilmu. Dan tujuan ngambil ilmu nikah ibadah si luar biasa. Ilmu nikah dahsyat. Karena orang nikah bisa membangun tatanan sosial di masyarakat hanya dengan ilmu. Bukan dengan ibadah. Kenapa majelis taklim ketika nikah lebih afdal daripada ritual-ritual? Karena nikah membuat mengerti ke Allah, membuat mengerti ke Rasulullah, membuat orang mengerti ke ajaran Allah dan Rasulullah. Mun ibadah kan belum tentu mengerti. Saya tak ngerti yang mungkin kalau salat tahajud, tahu kapi. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali itu ahli tahajud, tapi tidak faham Al-Quran. Sayyidina Ali dipenggal. Namanya Abdurrahman ibnu Muljim. Syiamun nahar, tiap hari puasa. Hafizul Quran, hafal Quran. Sayyidina Ali dibunuh, itulah orang yang tidak faham. Bahkan dulu itu, kenapa orang-orang kafir jahiliyah nikah tidak bisa masuk Islam? Karena tidak mengerti. Supaha. Bodoh. Sehingga setelah Rasulullah nerangaki, orang nikah pas ngucap, "Madza qala Anifa?" Ngucap apa Muhammad lagi buru? Gara-gara kebodohannya, mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Kebodohan nikah bahaya. Maka aku leban ajunan, tak usah silau dengan perilaku-perilaku ibadahnya orang-orang yang seakan-akan lebih baik dari kita. Itu hanya ibadah. Ilmunya seperti apa? Sudahlah, ikuti kiai-kiai. Karena nikah mon etorot nang Indonesia nikah bisa target kekayaan alam nikah. Nikah dari Inggris. Di belakangnya adalah Yahudi, Israel, Amerika dan Inggris dan Prancis. Menggunakan ustadz-ustadz Saudi Arabia dimasukkan ke Indonesia untuk mengambil kekayaan alam Indonesia karena mereka sudah pernah merasakan ketika Belanda menjajah. Ini tujuannya. Beda kelompok tak kesokan ke tahlil, tak kesokan ke mulut, tapi tak bahaya. Kenapa? Asli Indonesia dan di belakangnya tidak ada Inggris. Tak masalah. Tak kesokan ke tahlil ini tak masalah. Ke kita, Bang Sebe. Tak kesokan ke mulut tak masalah, Bang Sebe. Masalahnya dua. Satu, mereka punya misi. Yang kedua, mereka menyalahkan kita. Muhammadiyah tidak punya misi. Muhammadiyah itu cinta negara ini. Tidak berbahaya bagi negara. Tetapi kelompok ini berbahaya. Nikah.
Makanya harus dilawan. Itulah anak ulama minta. Kira-kira kalau diberi lambang NU masjid ini, masyarakat terima apa enggak? Tapi gula makin mikir, kubetir masyarakat tak ngerti kata junah, kubetir ejiling NU, nah kan banyak orang mikir kata gini kah? Kelompok, cara menilai orang itu kelompok apa? Siapa? Mungkin seni ke cara berpikir. Ini kita kira bisa rukun. Apapun kelompoknya, yang penting tujuannya menjaga negara ini harus didukung. Mungkin khilafiyah makin lepas kabe, rani kabeni urusna kita. Mapoleh kun ki Islam, taiki. Tapi menjadi urusan kita ketika kelompok ini pertama mengancam negara, yang kedua menyalahkan kita. Nah, paham apa tidak masyarakat? Jadi tolong kelompok ini jangan dibela-bela. Ini bukan persoalan furuk. Ini persoalan taktik menghancurkan negara. Kok tidak paham sih? Senikah pada Rabu. Paham nih kayak gini? Tapi ini bukan hanya persoalan NU, ini persoalan negara kita itu akan diambil alih kekuasaannya. Wah, ini para Rabu, ini datanya lengkap, ini bodoh, ini faktanya bodoh, ini dokumennya bodoh sih, ojak gula ini kapi, ini bodoh. Faktanya bodoh nih kak. Jangan sampean menganggap ini hanya pikiran saya, bukan. Pon, gula marahin rok latihan. Ini datanya lengkap, ini datanya diperlihatkan, dan data ini tidak boleh diakses. Data dari PB. Ini kasih pertama. Saya terakhir dan gula termater masalah tasawuf. Torek angkui ngerim nafsu. Ben ka angkui mata pak akal meletak salah. Pertama, nikah tebunah Abu Yazid Al-Bastami. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengutip tebun Abu Yazid Al-Bastami. Nika beda setong orang mator da Abu Yazid Al-Bastami. Ana pa'abdinna ibadah mata bisa merasakan ladzatul ibadah atau halawatul ibadah. Karena ibadah ni kan beda nyaman, beda halawa, beda manis, beda nikmat ibadah ni kan beda. Nika mula kadungi kerasa orang ni kesenang, sengkas ambu, pastro ala aku apa le. Nika. Beda orang ngucap ke Abu Yazid, kula tak bisa merasakan halawatul ibadah ni kada remah Abu Yazid. Napa jawab Abu Yazid? Lianna kata butuh ta'ah. Pola nak mbak dia nyempa ibadah nah wala ta'budullah. Tapi mbak tak nyempa Allah. Ibadah ben Allah tak pada. Mun orang mau tetenggung aku ngaki ibadah nak ajak mau jaki ibadah nah tak kira nikmat. Tak kira menemukan rahmat nikmat karena ibadah ni kun makhluk. Rahmat nikmat ladzat nikah dari Allah. Tapi mau nyempa Allah nikah bakal merasakan ladzatul ibadah. Ubudullah nikah tebun Abu Yazid, sembahlah Allah, tajid ladzatal ibadah fi ta'ah. Mbak bakal merasakan nyaman na ibadah di dalam taat riyah asalkan mbak nyempa Allah. Nikah perlu ilatih. Nah, papi tani nyempa Allah so nyempa ibadah. Perlu ilatih. Perlu ilatih. Gede ada macarana. Kisah nikah. Impian macam Fatihah kak roh. Kayak ni, nyempa Allah. Benih lem ngalem sambian. Benih rasana ngalem abang tibi pu montang tajwid tepak lah. Kan ngalem sambian. Tak bisa nikmat mau nikah. Tapi mau ngalem Allah nyempa Allah. Sampai kadang ulama nikah kalau pain kata tajwid. Ni benih yang tak tepat. Tapi karena saking masih tung ati ke Allah sampai akal tak kontrol. Nikah pakun terima bi Allah merasakan selebih nikmat. Din kesirat ulal lelin. Nikah. Din kesirat petir. Ulal lelin. Tapi macan buru. Si ulal dolin macan tak buru. Tak buru. Ceringan nyempa tajwid. Nah, nikah. Tung. Dua ki. Nomor 2. Telepon Abu Yazid afadani subhanahu wa ta'ala. Nikah. Kok riak oleh faidah dari Allah Ta'ala. Dari ma faidahnya. Nikah. Man ro'an nasabil ilmi makotahum. Orang nikah. Mun ajling orang lain. Kalau ngangkui ilmu. Nikah bakal baci. Baci. Nikah. Cak ilmu saya yang kui anilai orang. Ilmu nikah yang kui matepa abe beni anilai orang. Misalnya sampean ajar ilmu. Kau tu ikhlas. Tak oleh riya.
Pas sampean ngocak ka orang, arwah tak ikhlas. Kan berarti ilmu nabi sampean yang kuya nilai orang. Cak ocaan ku tu ikhlas nikah. Ocak ki ka abe, cak ocak ki ka orang. Oh, arwah ulama usul. Padahal hadis nikah kan kui abe, benih kan kui menunjuk ulama lain. Hadis ulama usul nikah, cek sampai abe teti ulama usul. Benih hadis nikah, nyari orang siapa ulama usul. Salah kenengan hadisnya. Dari kepekal beci. Cengok mun ki bede kiai beci ke kiai lain, ken ilmu nah yang kui anilai orang. Ini ketebun Abu Yazid, ada yang ko oleh faidah di Allah Taala. Bekal beci mula Allah. Pun angkui anilai orang ilmu panika. Tapi dak remah cara nak jeling orang, wa man ra'an nasa bil haqiqah rahimahum. Debun Allah ka Abu Yazid, orang ria mun ajeling orang lain ngangkui cermin hakikat bekal niser. Nah, pecermin hakikat banyak kak ruas sesenika bi Allah Taala. Congok nang kitab tauhid, congok nang Al-Qur'an, kullum min indillah. Congok nang kitab tauhid, napa keterangan Syekh Nawawi tentang wahdaniyah? Nengkam si nomor 5, al-kamul munfasil fil af'al. Artinya, tade kelakuan si arupaki kelakuan nah makhluk. Congok nang rukun iman si nomor 6, wa antu minabil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Ini ainul haqiqah. Coba celing, aro kasokan Allah. Bekal nisr abe. Aduh nisr orang kafir. Maksudnya abe ibri iman, aro tak ibri nisrah. Sedekah. Ini orang maksiat. Aduh, nih serah. Sedekah. Cik angkui ilmu. Mun ajeling orang. Mun muruk lain. Mun bangun tatanan. Lain boleh. Ini ke anilai orang. Ini kasih banyak terjadi kan. Rasanan-rasanan, kebencian-kebencian. Mungkin kan? Nah. Padahal debun salafun soleh. Nika, bisa kita re. Nika mengubah mindset nika. Bisa atore. Dabuna salafun saleh kun bawidon anil maksiyah wasamihil asi. Kita ki maksiat ben orang si maksiat. Mun maksiat kebajiin, mun orang tak oleh kebajiin. Anapa orang arasane orang tapi abad ala kotibi karena seerekan orang ngah beni maksiat. Mun abad beci ke maksiat deh, abad tak kira maksiat. Tapi mun abad beci ke orang salah ke maksiat, waktu arasanan, waktu selain, abe ala koki ya maksiat sepada. Gara-gara salah memformat pandangannya. Yang harus kita tidak suka itu maksiatnya, bukan orangnya. Bisa apa enten? Nikah. Nikah lancong, nikah dua bulan nikah. Hawil dauman antakrahal mukhti. Hawil dauman antakrahal khata' wala tukrihal mukhti. Nikah. Intakidil qaul lupai kalau terusna kun bagidan anil maksiyah wasamihil asi fa muhimmatuna fil hayat antak dia alal amrod la alal mardo. Karena semangat kita itu dalam hidup untuk menghilangkan penyakit, bukan menghilangkan orang yang sakit. Dokter nikah nyari ilmu kangkui mah beres penyakit, kangkui mah hilang penyakit, beni mah hilang orang saya sakit. Bisa nikah, bisa. Nikah mun bisa mapan sampean. Saya terakhir kait itu bunda Allah da Abu Yazid. Mayyanduru ilan nasi mayyanduru ilan nasi ilal khalqi bil khalqi abghadahum. Orang mun ajling orang nikah semata-mata dia itu makhluk, maka akan menimbulkan kebencian, kemarahan. Artinya orang ini kegel-megeli rata-rata. Mun ijeling semata-mata sebagai orang tak cocok ke abe. Kan sampean saja nandi ilmu sebanyak orang tak cocok ke sampean. Karena saya ijeling sampean makhluk. Ajeling embi. Kelopai cek serasa ke boy embi. Ajeling orang ala kos nikah. Saya ijeling orang ah. Kelopai. Padahal tebun Allah nang Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Siapa kebaikan Allah, siapa kebaikan kelakuan ban Allah. Lah ini kan nyaman ajeling bil khaliq. Tapi wa may yanzuru ilal khalqi bil khaliq rahimahum. Orang seajeling orang lain dari sudut pandang Allah, maka akan nisar. Rasanya nikah carana. De remah Allah ajeling orang luah.
Kan tak pada so aba ajeling. Beda orang ala ko setong kelakuan. Aba ajeling aki kel megelin. Pegeleki ya Allah ke orang nikah. Kan bisa jadi misal. Contoh nah, orang kalau maksiat mak nyaman karena ibri rahmat bi Allah. Nang kitab Ihya isbutaki rahmat Allah nikah ibuki kasakapin kabadaan. Termasuk orang ahli maksiat mun tak ibri rahmat tak nyaman maksiat nikah. Anapa ka rumah taklim ambu? Karena nyaman. Anapa mak nyaman? Bi Allah iparingin rahmat. Kitab Ihya Ulumuddin. Coba baca kitab Tauhid Dasuki misalnya. Syarana Umul Barahin. Dalam kitab Dasuki ini kedebuna sing aran kitab Dasuki siapa nikah? Allah Ta'ala nikah kongang mamaso. Allah Ta'ala nikah kongang abri kenceren ka orang si ala kemaksiat. Kongang abri tusah ka orang si ibadah. Allah Ta'ala nikah kongang memasuk ke dalam neraka orang seiman. Allah Ta'ala kongang memasuk ke dalam surga orang yang kafir dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ben syariat nikah tak pada. Kita nikah seakan-akan menggunakan syariat sakulai keridoin Allah. Belum tentu. Contoh. Cepon Gus Baha nikah. Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad nikah. Beda orang asojud ke Allah. Tak bi penjahat cetak ke. Pas asojud nikah ngucap. Wallahi la yaghfirullahu lakah. Demi Allah, Allah tak kira nyapor kabeen. Nikah kan akal narema, encak nakal. Nikah ilmu mun tak ngangkui sanad. Ya pun Gus Bah. Tapi kalau kita pakai sanad, itu ternyata Allah langsung bilang kepada Nabi di zaman itu, kabele kau orang sing ngocak atas nama engkau jadi ya. Engkau irkan tak bisa nyapora. Kabele engkau wallahi la aghfirunna. Demi Allah ispor bi engkau orang sing itu jadi ya. Pas engkau tak nerima ke ibadah orang sing itu, pola nama hilang tang sifat memaafkan. Tak ada nih. Mak pas mengklaim pulang saya sujud pas mengklaim Allah tak nyapora. Kan banyak orang ngani kata ki. Kon abun ahli ibadah, orang-orang sing ahli ibadah dibawa-bawa nama Allah. Allah pasti murka sama kamu. Kok tahu? Mun Allah memaafkan. Coba lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Padahal di Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Tapi meskipun kafir, Allah tetap memberi hudan. Buktinya Umar bin Khattab dapat hidayah itu sebelum baca syahadat. Masih kafir. Jadi bisa saja sekarang juga Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya orang-orang kafir. Contohnya, orang-orang seiman aciling Nabi Musa mengeluar tong keteti olar ongku pas tukang seher nika sujud nika orang-orang sineng sekitar Fir'aun nika nang setong kitab 70.000 tukang seher nika waktu buruh nika bi Fir'aun paten kapi nika berdisi sampai selang eta tak seoning jumlah kun Allah Ta'ala aja pun demi banyak peristiwa nika besar tak pada benang film karo entah ane sekone nang film karo le karwa se yaktumu imanahu Kak langsung iman ke Nabi Musa. Langsung iman ke Nabi Musa. King takok ipata ebi Fir'aun. Padahal kalau kita baca syahadat, Allah langsung beri hidayah. Jadi, cek luka puruh, cek jam ke jam. Kayak gini. Toreh, aku menikah cek ke bayi alat ke angkui becik ke orang. Ke angkui menghakimi orang atas nama Allah. Syariat so Allah tak pada. Tak pada. Nah, panikah pada Rabu. Jadi, makanya Debun Sayyidina Ali mau nembon ketemu seorang ajriya orang Islam berarti teretan tongkat iman. Mun jriya bani orang Islam berarti teretan pada manusia. Nah, wa ila adin akhahum huda. Allah nyuruh Nabi Hud iutus keteretan nah yaitu kaum Ad. Padahal Nabi Hud nikah iman sedangkan kaum Ad kafir. Tapi Allah debu akhahum teretan nah. Jadi orang kafir nikah teretan sebagai sesama manusia. Lamun teretan dalam ijek nyaman teretan. Beni musuh. Makanya beda ayat nang Quran, fala udwana illa 'ala dzalimin. Yang harus dilawan itu kedoliman. Bukan kekafiran. Banyak orang kafir nikah tak dolim, banyak orang Islam dolim. Mun dolim maka orang Islam harus dilawan. Koruptor, banyak se-Islam kan harus dilawan. Siapa nikah? Nikah itu nikah ajaran-ajaran nikah benih ajaran Nahdlatul Ulama nikah sebelum Nahdlatul Ulama beda
King Nahdlatul Ulama ngerti ke panikah sehingga ini kok bagus, ini yang harus diperjuangkan. Itu aja pun Nahdlatul Ulama. Pun sekito para Rabu, semoga tadi ilmu saya manfaat Allahumma amin wallahu a'lamu bishawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.